tsunami Oke, balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang yang Gue sebenarnya nggak penting produknya sih. Yang penting lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue diginiin semua loh. Hah? Diginiin semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Tadi dulu gue belum kelar ngomong. nggak di kompor ada. Kompor gue mau dia. So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di Instagram Majus Indonesia. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Apa coba opening yang sudah coba. Memang lu nggak boleh minum. Bangsat. Bentar, opening dulu. Oke guys, balik lagi di unboxing episode gua nggak tahu keberapa di edisi spesial unboxing JP 2022. Menyambung podcast yang sebelumnya, gua nggak tahu juga episode berapa. Tadi sudah ada Rispo, Taro sama Eri Makmur. Jadi mereka ngeluarin pot friendly sama Sal. Nah, di sini sudah ada bapak-bapak punggawa brewer ya, yang boleh dibilang top brewernya Indonesia. Punggawa. Punggawa dan satu orang juliter liquid Indonesia. Ya. Jadi kalau komen liquid dia udah paling tepat lah. Dua orang ini bukan pernah sih, masih berkompetisi. Oh, enggak. Kalau gue brewer, dia pembajak. Mati. Ini kita mempertemukan Luna Brothers. Bukan Ganda Brothers ya, tapi Luna Brothers. Luna Brothers. Iya, lu harus diakui kakak tertua ya. Semua orang mengakui sebagai adik tiri. Oh, bukan adik tiri. Adik angkat apa adik tiri nih? Iya, kita mempertemukan Luna Brothers di sini. Luna Brothers. Tapi, balik ke tadi dulu nih. Apa nih pertanyaan? Topiknya apa sih kita mau bahas? Nggak ada, kita kan ketemu di sini ngobrol aja udah. Tapi tadi kok nyambung yang tadi gitu. Tapi menurut lo acara ini gimana, ramean? Pemper apa ini sih? Menurut lo? Gue kan nanya. Kenapa lu sangat menohok ya? Enggak, gue nanya. Ini menurut lo, ini kan kita 2 tahun nih, 2 tahun nganggur ya, ibarat kata gitu. Dulu kan lo udah tahu pemper itu kayak gimana. Nah, menurut lo ramean ini apa pemper? Kemarin pertanyaan itu sama diomongin sama Mas Eko. Nah, Dia kemarin udah ada di sini. Lo jawabnya apa? Nah, akhirnya gue menemukan parameter ukur Iya. untuk mengukur event itu rame atau tidak. Tiket kan? Ya, bukan. Apa? Toilet. Toilet. Kalau toiletnya ngantri, artinya rame. Bro, Nah, ini kurang Gini. ngantri, jadi kurang rame. Kurang rame jadinya. Kurang rame. Kalau event rame itu lu lihat aja event apapun lah, lu pernah Iya, ke konser, lu pernah kemana. Kalau toiletnya ngantri, artinya rame gitu. Oke. Oke. Toilet Oke. barometernya ya. Barometernya toilet gitu. Berarti ramean pemper dong. Masih betul. Oke. Oh iya, oke, kita lanjut. Lo mau bahas apa sih, Pe, di sini? Ya tadi gue lanjutin yang podcast sebelumnya. Oh iya. Jadi para artis-artis ini mulai bikin liquidnya pot friendly, kalau nggak Sal. Udah nggak freebase 100 karena kan nggak bisa 100. Kata siapa? Gua laku-laku aja rebase gua. Oh, kayaknya lu nggak mau main ke sana. Tapi Hah? lu main juga dong pot friendly. Main, tapi kan kemarin liquid emperor lo rebase laku-laku aja. Ya udah. Ya. Cuma gini loh, kalau sekarang itu kan zamannya itu orang pada pakai pot. Jadi apapun senjatanya, kita kan cuma pabrik peluru. Jadi kita ngikutin. Kita bikin pelurunya ya udah kita bikinnya pot atau sal gitu. Ya lu lihat aja acara ini. Pasti orang kebanyakan oke deh, kita jangan melihat dari liquidnya. Kita lihat dari senjata apa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan Cina datang ke sini. Ya. Nah, sekarang itu makanya kita sebagai brewer mau nggak mau ngikut gitu. Tapi bukan berarti yang itu gua nggak terlalu setuju ya. kenapa emang? Kan mereka kan bikin senjata. Iya.
Jadi begini, tentara Kan punya sekarang, senjata. tentara baru itu, Ah. kalau kita dulu kan pakainya AK-47. Ah. Ya. Tentara baru itu belum bisa pakai AK-47, pakainya pistol. Oh. Jadi sama dengan pistol. Jadi mau nggak mau kita bikin peluru pistol aja. Yang Gitu. kecil-kecil dulu. Jangan dikasih yang gede-gede. Jangan, nanti akan menuju ke sana. Yakin lu? Yakin lo? Yakin lah. Nggak, ini Yakin. nggak. Kalau lo ngomongin sampai hari ini liquid gua yang freebase masih laku, bener. Liquid kita maksudnya yang freebase masih laku. Tapi kan kita ngomongnya hari ini. Maksud gua yang menurut gua harus kita bahas, kira-kira masa depannya gimana? Hari ini sih gue nggak jual liquid, gue jual baju. Iya, Bang Kampret nih, jualannya baju di ujung. Oke nih, biasanya hero bootnya gede-gede hingar-hingar ya. Begini, kenapa hero itu? Pertama satu kan, gua kan nungguin PPR. Lagi pula kan nanti gua title di sana. Terus kedua, kalau gua buka booth di sini ngapain? Udah ada jual vape, ada liquid gua dijual di sana. Oke. Ya udah ada di sana, ada Ada rumah Firman, tua. udah ada. Untung nggak Cikini vape. Oh iya. Kalau OEM gua banyak, untung lah gua bukan brewer murahan ya, OEM sembarangan. Contohnya siapa? Enggak tahu. Inisialnya aja. Kalau di Enggak. sini inisialnya aja. Kita suka spill kok anaknya di sini. Ah, tapi gini, Tapi kalau- itulah serunya, itulah serunya. kalau ngelihat ke future ya, Iya. kita berarti melihat prototipe-nya Iya. future kan. Betul. Jadi di sebelah gua ini ada prototipe future yang dia sudah arahnya udah nggak pakai freebase kayaknya nanti. Arahnya udah ke pod friendly, kadang-kadang sudah soft. Freebase ya kalau ya kebetulan dia suka rasanya aja, tapi kalau ada yang pod friendly atau yang soft kayaknya disikat soft. Contohnya adalah bapak ini ya. Kak, siapa bilang gua pakai salt? Enggak, belum kan. Gua tetap freebase 9 atau 12. Betul. Oh, Modnya mahal lagi modnya. tapi freebase nikotin tinggi. Nikotin apa? Ya, Tinggi. berarti 9 atau 12. Iya, 9 atau 12. Dua orang ini doang yang bisa gua todong nikotin kan? Gua pengen manis ke dia, gua pengen nikotin ke dia. Oh berarti lo pakai gula apa sih? Nah, secret resepi gua adalah gula itu. Soalnya gini loh, itu banyak banget pertanyaan di gua. Kalau gua ke vape store atau enggak ada user nanya gua, MK itu liquidnya manis, Hero 57 itu liquidnya TH-nya tuh enak. Gua bilang itu karakter masing-masing. Gua nggak tahu kalau dia mungkin gulanya belinya di Indomaret kali ya. Bisa jadi gitu. Gua bilang ada yang pernah bilang, lu gimana sih? Kenapa lu nggak pernah bikin itu? MK bikin karakternya garuk sama gulanya itu, begitupun Hero 57. Ya kalian Banyak. collab saja. Manisnya dari MK, nohoknya dari R57. Rasanya kita deh. Iya, rasanya kita. Rasanya kita gitu. Itu kalau kayak gitu berantem distributor. Gak Berantem. apa-apa kan serunya di situ gitu. Lo kenapa mesti jual ke distributor? Lo nggak pede? Iya. Aduh, Ca, gua kalau digituin sih, Ca, gua merasa tertantang, Ca. Berantem udahlah, collab itu sebenarnya bukan brand, bukan liquid sama liquid sama device gitu. Kayak dilakuin Eko, gue juga pernah lakuin kayak gitu. Tapi kalau berkaca ke industri lain sekarang arahnya udah ke langsung ke end user gitu. End user. Udah bukan B2B, udah jatuhnya kalau produsen itu B2C. Iya, langsung betul. ke end user ya. Iya. Lu lihat semua industri lah, smartphone, motor, apapun. Iya, betul. Mereka kan mainnya udah oke lah di awal mungkin mereka Iya. pakai distri untuk mengenalkan produknya. Iya, betul. Nah, menurut gua kapan nih vape waktunya begitu tuh? Langsung ke end user kayak Masa sekarang. depannya? Iya. Tapi lo yakin nggak butuh rantai distribusi walaupun Tetap butuh. Tetap butuh. Tetap butuh. Tapi movement untuk langsung ke direct ke user itu yang menurut gua ada tapi malah dimusuhin. Kalau menurut gue sih nggak bakalan sih itu terjadi, nggak bakalan. Masa? enggak itu akan terjadi? Nggak. Kalau Nah, gue nggak. seru nih. Kan lo kan terjadi. Gini, contohnya permen, harganya murah, Ya, masih butuh namanya distribusi. paling nggak butuh taruh di Indomaret dan segala macam. Taruh di toples lah kalau di warung-warung kecil itu kan, taruhnya di situ. Itu permen loh, apalagi ini harganya mahal. Lu yakin itu permen dapatnya si Pasti warung dong. si warung itu Pasti. dapatnya dari distributor? Pasti. Itu semua kayak gitu. Oh, berarti kalau warung bisa kasbon juga? Begini Pe, sistemnya yang namanya dagang itu seperti ini. Jadi kalau tidak ada harga,
itu tidak ada distribusi, maksudnya harga tinggi ya, itu nggak akan ada distribusi. Jadi yang bikin harga itu mahal sebenarnya adalah karena adanya distribusi. Nah begitupun pengharapan kita sebagai produsen, kita pengen itu barang kita tuh nyebar gitu, produksi kita banyak. Nah kalau nggak ada distribusi, kita langsung ke user, itu nggak bakalan. Kita juga produksi ya paling sedikit, ya paling industrinya juga nggak bakalan berkembang, bener nggak? Nah, tapi gini, karena ini ngomongin jalur komunikasi ya, misalnya bahkan industri segede kopi, misalnya Starbucks itu kan direct to user. Dia bikinlah retail retail sebanyak-banyaknya mau dengan sistem waralaba atau tidak. Produknya dipajang di tempatnya mereka, langsung dikonsumsi langsung tanpa ada jalur apa-apa. Beda. Dia motong supply-nya. Beda. Kalau Starbucks itu dibikin langsung. Dia nggak bikin. Enggak dong, kopi kan dari kopi. Enggak, kopi tapi kemasan, bukan berbentuk kemasan kayak teh kotak. Nah itu pinternya Starbucks. Nah itu pinternya dan modalnya banyak. Dan lo tahu Starbucks siapa? Vape itu arahnya ke sana atau enggak? Nggak bakalan. Nggak gini deh, sebelum vape rokok aja. Rokok aja nggak begitu, nggak ada rokok gulung tembakau. Ada dua, menurut gue ada dua. Yang sifatnya artisan itu bisa menuju ke sana. Misalnya tembakau linting. Itu akan bisa loh, sebetulnya bisa create lo kemudian tiba-tiba bikin brand tembakau linting lo sendiri yang akan langsung direct. Gue tanya, tembakau lintingnya sampai sekarang apakah lu temuin orang itu langsung jual dari perusahaannya, ini saya gulung, ini buat lo? Nggak ada kayak gitu. Nah, dia kan jualnya plastik sama kan dia jualnya supaya nggak diproses kebanyakan gitu loh. Bukan kayak gitu, dia belum nemu aja jalur distribusi yang bagus, intinya gitu. Tanpa distribusi produk tidak bisa besar, percaya sama gua. Iya, makanya yang itunya setuju, distribusi menyebarkan lebih cepat gitu. Akan ada jenis makanya, yang artisan bisa. Jadi kayak punya direct channel langsung ke customer tuh bisa, untuk yang sifatnya artisan ya. Tiba-tiba lo kayak kemudian pengen bikin liquid yang modelnya rasanya ini tidak akan ada dijual di tempat lain. Gue pengen bikin sendiri, kayak lo bikin Sanom misalnya, sendiri langsung direct. Itu kan lo memangkas banyak hal. Ya, tapi kan ada cukai itu kan tidak boleh ditempel kalau bukan di perusahaan kita. Menurut sih, masa lu nggak tahu sih? Iya benar, maksudnya lo nggak bisa. Lo nggak bisa. Gitu. Misalnya gue bikin toko MK ya bisa dong. Lo MK-nya di mana dulu nih? MPBKC lo terdaftar di mana? Tangerang kan? Di Tangerang. Lo bikin tokonya di lab lo. Ya bukan. Lo kan kalau kemudian lo pengen ngomongin transaksinya adalah antara toko lo sama pabrik itu juga bisa, tapi direct langsung. Nggak ada rantai distribusi lain lagi. Nih, sumpah begini nih contohnya kan, gue bikin di Sapom. Gue siapin beberapa essence. Bro, lo mau rasa apa? Gue mau mangga bro, dicampur leci, dicampur strawberry. Oke, gue bikinin tes. Itu pun jadi liquidnya, itu nih nggak boleh dijual. Bukan, itu maksudnya. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Dan dari pabrik lo, sekarang khusus lo jual untuk Sapom. Itu kalau menurut gua itu apa ya, membuang-buang waktu sih jatuhnya. Buang-buang waktu. Kan gua bilang artisan. Yang pernah melakukan hal itu pertama kali di Indonesia itu adalah gua. Freshpit sama Freshpit lah. Custom nikotin. Sama Freshpit dong. Ya, custom nikotin dong. Yang pertama kali di Indonesia itu gua. Iya, emang itu gua akuin karena gua pernah minta. Custom nikotin itu cuma gua doang di Indonesia. Jadi pertama kali orang minta 3, 6, 9 kayak gitu, 3 standar, 6 standar. Sesuai yang mereka mau kan? 9, 12, tapi lo pernah nggak nemuin dia minta 7,5? Oh. Iya tuh, gue bilang hitung dulu. Dihitung dulu. Di atas 6, di bawah 9. Iya. Itu bangke banget. Tapi tetap ada. Meskipun kita kadang berluar, kita kan karena orang sudah percaya sama kita ya. Ya udah gue kasih 6, ini 7,5, gimana bro? TH-nya. Oh iya mantap ya, pas. Padahal enggak, itu cuma 6. Oke. Ya, itu sayang sekali ya, harus nggak ada lagi karena regulasi. Dan itu nggak bakalan bisa sih. Semua yang produk yang sudah masuk jalur pemerintah, apalagi berhubungan dengan cukai, itu nggak bakalan bisa kayak gitu. Beda sama Starbucks, dia tidak bayar cukai apa segala macam. Starbucks itu yang saingannya di Indonesia cuma 1 orang doang kalau mau kayak gitu. Contohnya sekarang udah dilakuin Indomaret. Iya benar. Iya. Family Mart. Iya, paling begitu doang. Dia mulai jual produk dia sendiri kan? Bisa. Betul. Karena dia punya store banyak, store-nya banyak. Kopi kenangan juga gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ada yang punya capital cukup besar untuk menjadi seperti Indomaret Live, Nggak bisa. mungkin dong. Nggak bisa, Pe. Nggak bisa. Nggak bakalan mungkin kalau industri vape ini masih berhubungan sama cukai. Karena dia harus bikin NPBKC di mana-mana. NPBKC itu
Jadi begini, di mana itu pabrik PPKC-nya kan cuma buat bikinnya doang. nggak bisa, PT-nya tuh harus di situ, bikin di situ, tempel di situ cukainya. Ya. Iya. Kalau Dan- dijualnya di mana kan nggak masalah. Kan mau custom, bikin di situ. Oh, nggak harus custom. Nggak harus custom, spesifik artisan itu maksudnya Iya. bahwa kemudian lo bikin toko nih Sapom sebanyak-banyaknya khusus cuma Sapom yang Oh, jual. kalau kayak gitu bisa. Iya dong. Ya, tokonya ini punya produsen sendiri Oh nih. bisa. Ya makanya MK kalau mau bikin kayak gitu bikin toko dulu dong. Nggak perlu bikin toko kan udah vaping gua. Udah perpanjangan tangan ya. Indovaping juga udah lebih banyak dari Sapom kayaknya. Bikin dong ada live musiknya biar bisa ngebir nonton ya, iya kan? Bikin, gua bikin. Gua pengen ada Gua bikin di tracknya. Makassar. Iya. Aduh. Kampungnya dia di mana sih? Kampungnya dia di mana? Lampung. Aduh nggak terlalu rame, Makassar lebih rame. Oh, Bikin dong yang ada tandingan track Tamiya-nya lebih lebar. Iya. Di tempat lu ada Tamiya nggak? Tempatku udah ada, live music udah ada. Bener kayak Al? Bener. Itu bener kalau itu. Gue nggak bisa pungkirin kalau itu. Itu bener. Gua nggak Enggak, kayaknya besok dia bikin ring tinju. Kan lagi musim. Oh iya bener. Dia Gua- bikin oktagon ya. Iya, dia taruh oktagon. Dia kalau trik tinju, gua rasa kerjasama sama Romedal. Oh iya, nggak apa-apa, kan kolaborasi. MK Expector, itu Backpacker. Yang ditinjuin Power Staff sama Patrio. Atau lu mau sama Om Ray? Gua baru mau ke situ. Diduluin sama lu. Emang anjing lu, Pak. Udah aman kan tapi? Apa? Aman, udah. Udah, invoice udah selesai. Oh, Bangke, lu bangke. lo kan podcast. Iya, nggak apa-apa. Gue juga ngomong apa adanya kan. Iya. Gue ngomong apa adanya. Ya, Mod, itu mod, lagi tuh. mod dari Medan aman kan ya? Mod dari Medan apa? Mod dari Medan aman kan ya? Aman. Oh aman. Gue lu bahas yang di luar tema semua sih tadi topik kita tuh apa Itu gitu. clickbait. Itu nanti dipotong-potong 5 detik, 15 detik gua di Oh TikTok. boleh. boleh. 15 detik bener juga buat story doang ya. Terus taruh TikTok bener. Ampun, hancur langsung. Nggak, tapi nggak kesana deh. Kalau mereka berdua harusnya ngomongin Luna sih dari tadi. Iya bener. Apa sih cerita di balik Luna ini? Aduh, orang Bukan. tuh udah Sebentar, gini aja. Kita ngomong yang dulunya udah tahu semua ceritanya. Yang sekarang aja, kenapa Lunanya bisa biru hitam? Mana? Gua duluan, lu ngikutin. Enggak. Kita nonton aja, Pak. Dupe udah lihat mockup desainnya udah dari sebelum lo launching. Iya, tapi siapa? Tapi orang tuh lihatnya siapa duluan? Ya bodo amat orang lihatnya apa. Kan user siapa yang duluan? Ini kan Iya masalah klaim kan, masalah klaim. Ya, Duluan gua dong. ya setahu gue ya. Itu, dia aja juri. Dulu hitam silver. Iya, Terus hitam biru kan? hitam gold. Ya, hitam gold. Ya. Gue hitam biru. Enggak dong, hitam gold cuma gua doang. Gua dulu juga Nah, hitam kan gold. Duluan gua kalau hitam gold masterpiece. Duluan gua masterpiece. Ya udah gini aja nanti. Mendingan kalian ganti warna deh beneran sekarang. Begini aja. Ini kan nanti diposting, biarin user yang menilai siapa. Oh yang menilai. Itu dia. Kita bikin polling ya guys Ya. ya. Kita bikin polling. Hitam silver siapa, hitam gold siapa, hitam biru siapa. Nah, terus kenapa mesti samaan gitu loh ya? Gue nggak tahu dia ngikutin. Gue kan nggak pernah ngikutin sama ini. Kalau gua jadi pembajak jangan nanggung. Be on top sekalian. Iya. Kalau gue sih Tapi pernah ada kan? Siapa kemarin yang lu cerita gua? siapa? Oh, gua pakai liquid lu nih, Cak. Begini. Pas dikeluarin ternyata dark Luna. Dia cerita, siapa? Oh itu. Cukup dekat sama dia. Iya. Dia kan Itu dengan bangganya dia bilang, oh, gua pakai lu, pokoknya bilangnya liquid Luna tapi nggak sebut namanya gitu kan. Begitu dikeluarin dark Luna. Oh, marah-marah dia. Oh, gua nggak pernah ngalamin itu sih. Anjing dia mau aja. Kamu plus dia. Gue bilang ini gue dijajah sama pembajak nih. Dan itu orang yang sangat dekat sama dia. Serius. Enggak, dia belum kenal, baru kenal gue Oh, pertama benar kali. ya. Pokoknya dia ngomongnya gua, aduh. Harusnya lo undang gua. Lo videoin so tag gua. Itu kita ngobrol doang waktu syuting ya. Waktu syuting Emperor kemarin dia cerita. Anjir. Aduh. Oke, jadi kalian mau bikin apa nih bareng-bareng nih? Kayaknya mending kalian bikin bareng-bareng daripada kayak gini. Kita mendingan bersaing menurut gua. Oh, mending bersaing. Iya, gue juga suka bersaing. Soalnya kalau tapi gue nggak menganggap MK saingan sih. Soalnya belakangan ini MK kayak Apa?
belum masuk 10 besar. Oh, apanya nih? Pembeli Pengambilan cukai. kita cukai. Iya. Loh, oh itu menjadi tolak ukur. Nih, kalau gue kan gini, gue kan 3 kali nih Ballon d'Or-nya, ibarat kata gue ya Lionel Messi lah kalau sepak bola lah. Oke. Iya. Tapi kalau menurut gue MK itu harus masuk 5 besar sih. Oke. Ya cuma mungkin karena MK ini tidak OEM aja. Tapi dulunya OEM kan, sama Wilco kan. Sama Wilco OEM. Enggak lah, mana ada gua mau ya. Oh ya Bukan udah. istrinya. Ya udah harusnya sih terima OEM lah biar. Kayaknya yang sama Budi tuh OEM. Iya makanya. Apa? Yang sama Budi bukan OEM. Sama Budi OEM. Budi 1 kali. Ya udah dong, udah Kiki pernah. 1 kali. Hah? Kiki sama Kiki. Oh ya, berarti udah pernah OEM dong. Udah pernah OEM. Sama Dimas. Dimas nggak OEM. Oh itu bukan OEM. Bukan OEM itu. Oh, Itu Dimas. project tengah sama kayak Samuter, project tengah. Oh Dimas mungkin OEM-nya ayam, lu suplai ayam ya. Maaf Dimas. Aduh. Dimas nggak datang. Udah nggak di movie dia. Ah, udah nggak di movie. udah nggak di mobil. Lalu nggak tahu. Oh berarti namanya bukan Dimas Mobil lagi dong? Dimas apa? Dimas Nasi Bro. Wah, berarti Dimas Bro. Dimas Bro. Oh berarti itu dong. Bisa dikasih susu bro dong. Udah udah nggak nolak susu bro lagi dong. Cocok. Dimas ketemu lu ketemu Budi. Waduh. Gua dudukin di sini kalau mereka datang tuh beneran. Kemarin Budi ada, Dimas gue belum lihat ya. Kemarin ketemu Budi Budi ada. Kayak nggak datang. Apalagi nih, woi maling. Oh, ya ambil kok. Silakan. Oh Felix. Oke nih penutup nih. Kira-kira gimana nih? 2022 udah ya hampir setengah. Ya, Bakal membaik secepat apa kayak kondisi sebelum pandemi? kalau gue industri ini akan berkembang sih. Kemarin kan kita itu semuanya lah, bukan cuma industri vape yang mengalami nasib buruk lah kalau menurut gue itu setelah 2 tahun terakhir ini. Tapi kalau menurut gue setelah ini akan makin cepat lah. Akhir 2022 udah kayak 2017? Gue yakin. Yakin? Gue yakin. Progresnya emang bisa menuju ke sana. Shiftingnya cepet banget soalnya kan. Q2 aja udah tiba-tiba lonjakannya udah kayak seolah-olah di masa kuartal 2-nya 2019 gitu. Jadi kalau di compare ya pasti bisa menuju ke sana. Tapi orang-orangnya akan sangat jauh berbeda. Nah, kalau gue begini, gue bilangnya yakinnya kenapa? Gue kan punya vape store dan gue tahu, gue nongkrong di vape store gue lihat setiap hari orangnya siapa aja. Sekarang itu orang yang gue nggak kenal Ya, itu orangnya udah jauh berbeda. Jauh berbeda. Itu benar-benar orang benar-benar baru-baru, bahkan Ya nggak kenal kita lah bahkan sama sekali. nggak ada lagi yang kenal kita. Dulu kalau vaper, kalau gue datang, ya meskipun sekarang banyak yang foto sih, nggak sebanyak dia mungkin ya. Hari ini gue udah selfie, gue udah capek foto ya. Kalau vaper, gue baru masuk, itu udah baru buka mobil, udah foto orang sama gue. Di bandara, gue keluar, petugas bandara satpam yang harus saya jaga, udah foto sama gue. Sekarang Ria banget nih kampret satu nih. Anjing. Tapi itu emang benar terjadi sih. Tapi benar. Benar terjadi. Sorry, gue potong dulu. Pawang gue udah datang, gue udah harus diculik ke tengah. Oke. Jadi gue harus off dulu. Oke. Thank you Eca, thank you Mas Eko, thank you Dupe. Gue cabut dulu. Ketemu di tengah ada veteran ini ya. Oke, Ada oke. veteran Couches. Oke. Kan Tapi- ikut. Kan lu main. Tapi itu benar. Jadi kenapa gue bilang ini akan maju karena papers itu banyak banget yang baru-baru, banyak banget yang baru-baru. Jadi itu ya tadi ya. Benar-benar kita nggak tahu siapa nih. Nggak tahu siapa. Nah, Nggak kenapa? Lu tahu nggak kira-kira kenapa mereka baru nge-vape sekarang? Sedangkan ini kan sebenarnya udah dari 2014. Nah, 2015. ini udah pernah gue omongin sama beberapa orang. Apa namanya, terutama buat distributor ya. Distributor gue sering banget ngobrol. Gue bilang, lu tuh kalau masa kondisi turun, lu tuh harus bertahan karena menurut gue industri ini akan maju. Karena kenapa? Ibarat kata kayak gini, anak lu aja nanti di saat umur 19 tahun ada rokok, ada vape, dia akan memilih vape. Oke. Ya, jangankan anak lu deh. Kalau udah ada vape, ada rokok, lu milih apa? Kalau pas gua kecil dulu. Iya. Mungkin vape. Ya udah, itu aja jawaban gua. Lu ngerti nggak maksud gua? Ya udah ngerti, ya udah terusin, Berarti bertahan. karena mungkin mereka dulu underage. Jawaban lu begitu. Iya. Mereka baru nge-vape sekarang. Berarti menurut lu yang baru-baru nge-vape ini berarti mungkin umurnya baru 18, 19, 20. Banyak. Banyak. Bocah juga Paling banyak di banyak. situ. Bocah juga banyak, men.
Bocah jangan disebut di sini. Tapi bocah memang banyak, Iya, banyak. Dan bahkan mungkin orang tuanya mengizinkan kali ya, udah lihat, vape lah, udah apa-apa lah daripada dia ngerokok apa. Banyak kayak gitu. Gue nemu di TikTok ada satu postingan. Banyak. Tulisannya gini. Jadi dia bikin beberapa hal yang diizinin oleh bapaknya. Nah, Rokok jangan, alkohol boleh, bir boleh, alkohol jangan. Terus habis itu rokok jangan, ada satu merek yang disebut sama dia. Ini boleh, tapi itu pots. nah ya. Jadi maksudnya udah kayak semacam legitimasi dari banyak atau dapat misi lah dari orang tuanya boleh. Jadi itu juga kemudian kayaknya nge-boost banyak orang-orang muda sekarang yang usianya 19 tahun, 20 tahun, 24 tahun ya kayak dapat izin gitu. Kalau itu nggak apa-apa deh. Apa ya? Bukan privilege apa sih? Pokoknya kayak dispensasi. Dispensasi. Ya dikasih dispensasi sama orang tuanya. Ya udah, ini kan Mendingan lu begini lu kan daripada lu ngerokok ya, gitu. lu Benar, mau itu drinks benar. kan, jangan minum ini ya. Kalau lo minum drink istilahnya koktail aja nggak apa-apa. Iya. Lu mau holy drinks kan, kalau lo rokok jangan ya. Kalau pakai ini nggak apa-apa. Ya bandingin bir sama Jack D lah. Nah, ngobrol-ngobrol oke lah, tapi jangan minum yang ini ya. Jadi kayaknya ada orang tua yang zaman sekarang mungkin umuran Udah modern. tua lah, udah modern gitu. Benar. Berarti ada pengaruh orang tua juga di sini. Karena mereka masih punya kuasa Ya, sama anak-anak. terutama ibunya kayaknya. Terutama emaknya kayaknya. Oh gitu ya. Ya, emaknya mungkin waktu muda mau dugem, mau ngerokok, itu susah. Oh, iya. Dan gue lihat juga di web store gua itu kalau ada live music kayak gitu, ada ibu-ibu ngajak anaknya itu datang, tapi anaknya nggak nge-vape, anaknya tuh masih umur 4 tahun 5 tahun nonton musik kayak gitu. Jadi ibunya tuh udah mengerti asap vape itu nggak seperti asap rokok gitu kayak. Jadi kayak gitu. Jadi udah di apa ya? Subliminalnya masuk ke Ya, situ. betul. Baik gak sih kayak gitu? Ya gua nggak tahu sih. Ya, mungkin dulu ya kita bisa kontrol itu. Sekarang seperti yang gue bilang tadi, ketika orang-orang yang udah nggak kita kenal, channel informasinya mau kita kerahkan di mana coba? Selain channel informasi baru ya. Misalnya mau ngomongin media massa, nggak mungkin kita ngomongin itu. Harus benar-benar influencer kan gitu. Sekarang kita nggak bisa mengandalkan itu gitu. Iya benar. Nggak bisa ngandalkan itu karena kayak udah jadi budaya. Sekarang lo ngelihat postingan mabok dibungkus aja udah kayak biasa aja. Beda lah maksud lo. Dan Ada kalau gua- pergeseran culture Ada ya. pergeseran kultur gitu. Dan kalau gue survei juga ya, gue tanya sama orang-orang yang datang ke tempat gue kan sering samperin, kenapa senang kesini? Dia bilang, saya sih sebenarnya enggak nge-vape mas, enggak ngerokok juga, cuma saya pengen dengerin musik, tapi tiba-tiba paling enak di sini. Kalau di tempat lain bau asap, ya kan? Kalau di sini gue bisa nggak bau asap. Nah, yang tadinya nggak nge-vape, akhirnya nge-vape. Yang tadinya ngerokok karena harus keluar dulu ke asbak ke depan, akhirnya nge-vape gitu Pe. Tapi nggak pakai freebase kan tuh? Hah? Nggak pakai freebase kan? Pakai apa? Nggak pakai freebase liquidnya. Semua yang baru tidak ada yang freebase, bahkan tidak ada yang RDA. Bahkan tidak ada yang RDA. Nggak ada yang cari rasa udah. Gawat. Nggak ada. Berarti benar-benar cari sensasi nikotin dong. Lu doang kayaknya pakai RDA deh. Ya gue juga enggak. Iya. Bukan suka. Juga enggak. Gue bawa buat flight chasing doang. Ya, kalau kemarin dibahas itu, ya RDA pasti masih ada peminatnya lah. Ada. Kan kita mau ngeluarin RDA gimana sih? Ya, pasti masih ada Iya. peminatnya ya. Cuma ya nggak bisa dipungkiri yang pot ini lahir terus Iya. gitu loh. Pot nggak bakalan mati, tapi gua rasa RDA itu tidak bakalan mati. Oh gitu. Gak bakalan mati. Lu percaya sama gua, memang pasarnya pot lebih banyak. Ibarat kata 90% orang pemakai pot, RDA cuma 10%. Tapi tidak bakalan mati, Pe. Bahkan kalau gua sebagai produsen dan gua sebagai brand ambassador dari Hero 57, gua yakin pemakai freebase, pemakai RDA akan berkembang di tahun ini. Gua yakin, gua jamin. Gue sih mandangnya nggak gitu. Gua jamin. Gue kira yang pakai RDA bakal kayak kamera digital sama kamera analog. Enggak. Masih ada yang mau pakai analog. Enggak bakalan. Kan ada namanya bisa diupdate. Tapi cross community. Iya. Oh. Kita upgrade aja. Ini versi ini versi ini. Tergantung produsennya.
apa yang dia mau lakuin untuk Analog mensupport. udah nggak ada yang bikin kayaknya. Hah? Apa? Kalau kamera analog kayaknya udah nggak ada yang bikin. Itu udah pakai barang-barang vintage semua tuh. Gua ngerti, tapi gua bisa gimana caranya orang bisa mencintai produk itu. Dan ada ibarat kata orang baru yang suka sama itu. Gua bisa. Ya kalau RDA gue masih tahu kesenangannya, gue masih tahu nikmatnya, gue bisa bedain ya. Tapi gue bisa, orang-orang yang antri di sini gue bisa, ada beberapa orang, mungkin tidak semuanya, paling 20%-nya gue bisa masukin dia ke pasar RDA. Gue bisa. Asal ada yang bikin. Asal ada yang bikin dan liquidnya harus ada yang bikin. Gampang kok, gampang banget. Cara naikin RDA itu kita bikin artnya cuma 2. Cloud chasing, cloud trick, gue bisa bikin. Setiap minggu di tempat gue bisa bikin. Itu kita naikin. Ya bikin lah. Iya pastilah gue bikin. Tami aja nggak penting gue bikin. Apalagi gituan. Nggak, kayaknya ke depan lo mau bikin lomba mancing deh. Ya. Kayaknya ini yang depan mata gue lo bikinnya lomba mancing gitu. Nanti ada di Depok tuh. Gua udah cari. Ya kan udah lomba mancing. Tapi kalau lo hobi apa lo iyain gitu kan? Iya. Ya kayak kalau cloud trick lo punya tim cloud trick aja sekarang kemana? Gue lagi rangkul, makanya tadi gue nongkrong di sana, siapa yang jago itu yang gue kontrak. Oh gitu? Gue sistemnya kontrak sekarang. Oke. Kayaknya lo model main MK ya, yang udah potensial diambil gitu. MK kan cuma koil-koil doang. Oh, Udah enggak gua. diambil kendo. Hah? Diambil kendo. Yakin di PPR lu nggak mau koil-koilan lagi? Yakin? Ya. Kalau mau gue kasih. Dia sebel sama coil builder. Oh kenapa? Jadi gini, selama Mas Eko ada yang cerita. Nah gini, harapan gua ya, kalau emang kemudian gua bisa meng-create atau memberikan sebuah kompetisi di coil builder yang cukup menarik Iya. dengan parameter ukur yang jelas gitu, setidaknya itu akan membantu industrinya. Tapi ternyata ya semua orang bisa, jadi gini, kalau gua nggak tahu bikinnya masih Dupe, semua orang bisa bikin es teh manis, tapi nggak ada yang jadi, nggak ada satu pun yang teh botol. Nggak ada yang kemudian benar-benar berusaha meng-create brand coilnya dengan serius. Gak ada yang kalau sampai ngomong coil ngomongin si A gitu loh. Wah. Kayak lu ngomongin teh ya, lu akan Ya. ngomong pertama mungkin teh botol. Sorry, Botol, gua potong. teh pucuk gitu kan. Sorry gua potong. Kalau itu yang laku kenapa? Oh maksudnya modelnya, desainnya. Bukan. Apa? Bukan soal laku doang, tapi menjadi top of mind orang. Top of mind orang di dalam pikiran dia itu mau laku mau enggak, mau murah mau enggak, itu bukan urusan itu. Sebenarnya sih begini Tapi sih. top of mind orang gitu. Orang itu kadang tuh tidak mengerti art itu apa. Dia cuma pengen apa yang dibikin orang itu yang diikutin. Padahal art itu sebenarnya lu bisa, oh gue bikin ini, orang itu bikin teh botol, oh gue bikin teh kotak. Begitu kan maksud lo kan? Iya. Ya, nih buat gue ngomong nih mana coil builder. Soalnya gue pernah berhubungan sama ratusan coil builder di Indonesia. Bro, kalau bikin coil itu jangan nyontek. Ingat. Beneran, nggak apa-apa. Dalam. Iya, biar mereka tuh pada maju lagi. Lu tahu dari mana mereka nyontek? Apa ini tadi lu bilang? Enggak masalah ngomongin masalah kemudian apa yang dia, kalau masalah apa yang secara engineeringnya di-create, memang pasti akan sama-sama aja. Rasanya, brandnya. Iya, ngomongin brandnya, as a brand, apa? kayak Cockpun, kayak Inhale yang pernah berjaya, tapi ternyata yang gue pelajari dan gue analisa di toko retail, itu kayak cuma semacam product shifting aja. Kalau Cockpun habis, nggak apa-apa, ini ada Inhale habis, nggak apa-apa, ini ada yang lain. Bisa diskusi di beberapa produk. Yang penting mereka ramping jualannya Jadi cuma menuhin chain supply-nya toko aja, bukan buat untuk kemudian orang datang, kalau nggak Inhale gue nggak beli. nggak jadi top of mind gitu loh. Nggak bisa. Lu nggak bisa. User itu kalau user udah suka itu nggak bisa sama aja ya. Lu pilih Luna apa Dark Luna? Orang pilihnya Luna. Tapi bisa dari liquid, Iya. kan? Tapi di coil nggak bisa. Nah, itu, sama aja. Kalau di coil bisa, di kapas sudah terjadi. Di kapas itu terjadi. Di kapas terjadi, ya kan? Semua banyak brand kapas mungkin 2-3 tahun lalu, tapi yang ada kelihatan di permukaan sekarang nggak sampai 5, ya kan? Ya kan? Nah, harusnya di coil juga ada dong, gitu. Bukan bahan kawatnya ya, Iya. tapi brand Ya, coilnya, brand coilnya. brand printed Ya. mungkin di sini kita kalau ngomong. Gue sih udah pernah nyobain ratusan coil ya. Ya ratusan coil. Yang gua cuma kritik dari coil builder itu, coil lu itu kayak rasa kapal besi. Bau besi semua. Tapi setelah itu semua coil rapi semua.
Udah jarang gua. Dulu kan koil inhale aja gua bilangin rasa kapal besi. Oh ya. Gua bilangin sama si Ode, koil lo rasa kapal besi. Ya kan dulu anaknya round wire banget kan. Iya. Dan nggak dicuci dulu. Yang penting jadi dihajar. Oh, ada daki di situ. Ada daki, keringat-keringatnya dia. Untung nggak kena COVID. Kalau zaman COVID itu gara-gara Oke. koil itu. Jadi Gigi nanti pakai Primet. Oke, thank you Mas Eko. Thank you. Bapak Eca. Thank you. Sudah mampir di unboxing. Jangan lupa guys, saksikan unboxing setiap Rabu di Unboxing Podcast di